Kalau saya sebagai politisi muda, melihat anak muda dengan politik itu sangat bereratan hidupnya. Jadi kita secara garis besar aja tahu bahwa di setiap fase sejarah bangsa Indonesia berdiri ini tidak pernah lepas dari anak muda. Jadi memang anak muda dengan politik itu tidak bisa dipisahkan. Nah, apalagi hari ini anak muda ini lebih concern kepada politik, khususnya kepada kehidupan politik dan bernegara ya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan. Ya, kalau hari ini sebenarnya kita katakan kepedulian anak muda kepada politik itu lebih tinggi dari zamannya sebelumnya. Tapi memang ada kekurangannya, yaitu kepada minat anak muda kepada partai politik. Tapi concern dia, kepedulian dia terhadap bangsa dan negara jauh lebih tinggi. Dan yang lebih milenial hari ini, kita harus bikin kegiatan-kegiatan yang fun dan kreatif. Jadi tidak lalu sebatas seminar ataupun diskusi, tapi harus disisipi dengan kegiatan yang kita suka. Seperti misalnya melalui YouTube, melalui Instagram, atau tidak kita bikin olahraga dan baru dimasuki sisi politik dan kenegaraannya. Yang pasti yang paling efektif dan efisien untuk menarik generasi muda kepada politik adalah contoh seperti saya di Golkar. Yang paling efektif itu sebenarnya bukan dengan sebatas kegiatan saja, tapi isu-isu yang diangkat oleh Golkar. Jadi kita menggaungkan Golkar melalui fraksinya akan memperjuangkan masalah ketenagakerjaan muda, keluarga muda, dan isu-isu yang menyentuh kehidupan kita. Misalnya rumah murah untuk anak muda. Itu sebenarnya yang paling melekat kepada elektabilitas partai. Ya, menurut saya jika kita melihat dari contoh yang sebenarnya banyak, tapi saya hanya ingin menjelaskan sedikit, yaitu dengan adanya Perpres kelainan kepemudaan lintas sektor kementerian, menurut saya itu sudah political will dari Presiden untuk memberikan ruang kepada fokus kepada anak muda. Dan juga kita lihat isu terkait akan dibentuknya manajemen talenta nasional yang akan men-scouting anak-anak muda, lintas talenta yang akan diorbitkan oleh pemerintah. Dan ketiga, kita lihat juga ada juga sekarang peremajaan balai latihan kerja yang tadinya tidak menampung anak muda. Hari ini balai latihan kerja se-Indonesia akan didorong untuk anak-anak muda berterampil, dan juga Akademi Desa 4.0. Nah, itu sangat bagus karena tidak hanya di kota, pemerintah hari ini juga sudah menyiapkan sarana untuk membuat keterampilan dan keahlian anak muda di pedesaan juga. Jadi menurut saya political will dari Pak Jokowi ya sudah kencang lah untuk anak muda. Semoga bisa terus diberikan ke depannya. Ya, saya pernah mendengar bahwa berita yang membilang Pak Jokowi akan mencari isi kabinet ini eksekutor. Jadi memang menurut saya untuk 5 tahun ke depan ini yang diperlukan ini adalah pengembangan sumber daya manusianya, dan itu harus diperkuat dengan kabinet-kabinet yang isinya bisa output oriented. Nah, apalagi kemarin di pemerintahan pertama infrastruktur sudah sukses dan sekarang pembangunan manusianya. Jadi yaitu yang penting bisa eksekusi dan output. Sebenarnya tidak bisa dilihat dari sisi milenial, kolonial, atau selenial. Tapi yang pasti yang menjabat itu bisa memajukan anak mudanya dan juga berpikir selayaknya anak muda, dan juga yang paling penting eksekusinya. Yang paling simpel adalah 3. Harapan kami dan saya, generasi muda ini harus bisa melewati 3 fase, yaitu ketika fase belajarlah sebaik-baiknya. Berlanjut ke karir, carilah dan buatlah karir anak muda ini sebaik-baiknya, mau itu YouTuber, politisi, karyawan, dokter, pengacara, dan lain-lainnya. Yang ketiga ini adalah berkeluarga. Dari 3 fase ini jika sukses, saya yakin kontribusi buat bangsanya akan lebih baik dan mudah. Ya, yang penting integritasnya ada, kapasitasnya ada, dan kemampuan eksekusinya ada. Karena paling penting
jangan dilihat saja dari bentuknya anak ini muda atau enggak, tapi kita harus berpikir yang namanya kementerian itu kita namanya memegang birokrasi dan hajat orang hidup banyak. Jadi tidak bisa sebatas hanya bentukannya aja, cuman ingin menteri muda. Tapi kok variabelnya sangat banyak ya. Tapi sangat bagus wacana itu karena itu mungkin untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dalam kebangsaan kita ini.